Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang resiko operasional dan Business Continuity Management atau BCM yang disusun oleh Malahat Wardah, Rahmatul Maghfirah, dan Salsa Sibatirama. Yang pertama adalah resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang pada umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, resiko operasional ada resiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance para pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dan pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengukuran resiko operasional. Salah satu teknik untuk mengukur resiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi, yaitu yang pertama frekuensi atau probabilitas terjadi resiko, dan yang kedua adalah tingkat keseriusan kerugian atau impact dari resiko tersebut. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi atau tingkat untuk resiko-resiko yang ada, termasuk resiko operasional. Selanjutnya adalah perubahan karakteristik resiko operasional. Setiap resiko bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Misalkan, pada zaman dulu, pencatatan transaksi dilakukan secara manual, dengan cara karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara tersebut dapat memunculkan resiko kesalahan pencatatan. Frekuensi kesalahan cukup sering karena karyawan sering lelah namun biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Sekarang ini sudah banyak cara manual seperti itu yang diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Dengan demikian, frekuensi kesalahan dapat diturunkan namun akan muncul jenis resiko baru. Apabila terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perubahan karakteristik risiko operasional. Yang pertama yaitu globalisasi. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial maupun non-finansial, sehingga menciptakan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Karena itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global yang secara tidak langsung mekanisme operasional perusahaan juga harus bersifat global. Selanjutnya yaitu otomatisasi. Otomatisasi ini merupakan risiko yang berkaitan dengan manusia, misal kesalahan dalam pencatatan karena kelelahan. Tetapi otomatisasi semacam itu memunculkan risiko yang baru, yaitu risiko kegagalan sistem dan semacamnya. Risiko ini cenderung lebih sulit untuk dideteksi dan jika terjadi maka perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan. Selanjutnya yaitu terlalu mengandalkan teknologi. Apabila terlalu mengandalkan teknologi, maka akan ada risiko baru yang akan dialami. Walaupun dengan menggunakan teknologi memudahkan dalam membantu proses bisnis yang akan lebih cepat. Selanjutnya yaitu outsourcing. Outsourcing merupakan tren bisnis akhir-akhir ini. Outsourcing berarti menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Outsourcing dilakukan dengan pertimbangan efisiensi atau bisa menurunkan biaya. Jika melakukan pekerjaan sendiri karena sesuatu hal, bagi perusahaan akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu perubahan budaya masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut cenderung meningkatkan risiko litigasi, di mana masyarakat akan berusaha menuntut apabila merasa dirugikan. Perubahan budaya masyarakat bisa meningkatkan risiko gugatan hukum. Selanjutnya yaitu biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa mencakup yang pertama yaitu menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua yaitu memperhitung biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga yaitu memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang keempat yaitu memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Business Continuity Management atau BCM. Business Continuity Management adalah suatu rangkaian proses sistem dari manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh. Maksudnya yang mencakup identifikasi dini, pengembangan ketahanan, kemampuan dalam mengendalikan setiap risiko secara efektif, mencakup pemulihan kondisi, serta dalam proses penyelenggaraan kegiatan kembali normal atau untuk menjamin keberlangsungan suatu perusahaan. Jadi BCM dapat diartikan sebagai suatu proses pemulihan pasca terjadinya suatu risiko. Hal ini dilakukan agar kegiatan operasional suatu perusahaan bisa terus berjalan meskipun tidak sesuai dengan rencana awal. Menurut ISO 22301, Business Continuity Management atau BCM didefinisikan sebagai proses manajemen holistik yang mengidentifikasikan ancaman potensial bagi sebuah organisasi. Dampak ancaman tersebut jika terjadi serta dapat menyebabkan apa pada operasi bisnis yang terancam dan menyediakan kerangka kerja untuk membangun daya tahan organisasi dengan kemampuan respon yang efektif yang dapat melindungi kepentingan stakeholder, reputasi, merek, dan kegiatan penciptaan nilai. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema BCM. Bisa dilihat pada gambar. Di sini ada BIA, yakni analisis yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait proses bisnis inti yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Lalu ada DRA, yakni asesmen yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengklarifikasi resiko-resiko yang timbul berdasarkan BIA yang telah dilakukan. Kemudian BCS, langkah strategis yang dapat diambil oleh perusahaan saat kejadian disrupsi terjadi, dengan tujuan bisnis perusahaan dapat dilakukan dalam kondisi yang dapat diterima oleh pelanggan atau mitra. Selanjutnya ada BCP, yakni rencana keberlangsungan bisnis yang dibuat secara sistematis sebagai respon dari kejadian disrupsi. Dokumen yang masuk dalam BCP adalah sebagai berikut. Yang pertama, ERP, yakni dokumen terkait tanggap darurat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan tujuan membantu perusahaan agar tidak ada yang celaka. Lalu CMP, yaitu dokumen yang berisi rencana koordinasi awal serta komunikasi yang perlu dilakukan sesaat setelah terjadinya insiden disrupsi. Kemudian DRP, dokumen pemulihan khususnya di bidang IT yang berisi mekanisme failover dan fallback serta rincian sistem, infrastruktur, topologi, dan hardware pada DRC. Lalu yang terakhir yaitu PIP, yakni dokumen pasca insiden yang berisi mekanisme restorasi dan normalisasi setelah kejadian disrupsi terjadi. Kemudian tujuan BCM. Tujuan diadakannya BCM yaitu yang pertama, meminimalisir kebingungan jika terjadi bencana. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada personel tertentu. Yang ketiga, mengurangi kehilangan data. Yang keempat, mempercepat recovery. Yang kelima, menjaga image perusahaan. Yang keenam, mematuhi peraturan dari OJK. Dan yang terakhir merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Manfaat BCM yang pertama yakni meningkatkan ketahanan perusahaan, melindungi aset perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, memastikan pencapaian sasaran perusahaan, dan yang terakhir membudayakan peningkatan keberlangsungan pada perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.